Baik, di sini saya akan mempresentasikan M02 Smart Wallet System, di mana pada tugas ini kita diminta untuk mengembangkan sistem Smart Wallet berbasis layanan, dan di mana sistem harus mendukung berbagai tipe akun, yaitu untuk setiap akun memiliki nama pemilik, username, saldo, dan tipe akunnya, yaitu basic dan premium. Lalu akun dapat menerima berbagai jenis transaksi seperti deposit, withdraw, transfer, dan subscription, di mana setiap transaksi memiliki informasi transaction ID, username, amount, fee, net amount, waktu transaksi, dan deskripsi. Nah, jadi di sini ada 5 task, yaitu di mana satu di mana kita diminta untuk mengembangkan yaitu sebuah program di mana dia setiap akunnya memiliki name, username, balance, dan account type. Lalu nanti ini pertanyaan akan kita coba. Lalu di task 2 kita diminta untuk menambahkan sebuah kelas abstrak, yaitu transaction. Lalu yaitu juga sama property, dan kelas tambahannya itu deposit transaction dan withdraw transaction. Lalu dengan aturannya nanti ada deposit tanpa fee, withdraw 25%, dan saldo menggunakan amount. Terus di task yang ketiga kita diminta untuk membuat subkelas baru, transfer transaction, cashback transaction, dengan aturannya itu sender fee 2%, receiver mendapat 25%, lalu akun premium cashback 2%, lalu cashback dicatat sebagai cashback transaction, dan saldo pengira tidak boleh negatif. Lalu di task yang keempat kita diminta untuk membuat sebuah subkelas baru, yaitu subscription transaction, di mana aturannya jika saldo tidak cukup maka insufficient balance exception, di mana program tidak boleh berhenti. Lalu di sini kita juga buat yaitu nanti yang ini si insufficient balance exception akan menjadi sebuah kelas baru nanti, di mana dibangkitkan ketika saldo tidak mencukupi untuk subscription. Lalu task yang kelima dia menambahkan fungsi show account, dan transaksi harus diuruskan berdasarkan timestamp ascending. Baik, berikut kita akan menjelaskan model-modelnya. Jadi di sini ada beberapa model, yaitu account.java, cashback transaction, deposit transaction, insufficient balance exception, negative balance exception, dan subscription transaction, transfer transaction, dan withdraw transaction. Di sini kita akan menjelaskan dari kelas utama, yaitu si account, di mana dia mempunyai beberapa atribut, name, username, balance, type, dan transaction, di mana dia beratribut private final, atau di mana dia final tandanya sudah tidak bisa diubah lagi. Terus private itu tandanya dia hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Lalu di sini kita buat sebuah construct, yaitu si construct account tadi. Lalu kita akan mencoba di sini ada beberapa fungsi getter dan setternya, yaitu getter username, balance, type, dan ada juga fungsi add balance, deduct balance, dan transaction. Dan di sini untuk mengembalikan nilainya tadi ya ke transaction. Itu kan tadi fungsi getter dan setter tadi kan. Terus di sini ada cashback transaction. Ini modelnya yang merupakan sebuah subclass dari extend, dia merupakan sebuah subclass dari si transaction, di mana di sini fungsinya ada dua, proses bin sama normal dan teman sama normal, dan dia akan mengembalikan nilai untuk si cashback tadi. Lalu ada deposit, di mana ya juga sama seperti yang si cashback transaction. Di deposit transaction juga sama, dia merupakan extend dari si transaction juga. Ya ini dia tadi di redefinisikan interviewnya sama juga, sendernya nanti dia di sini akan mengirimkan nilai dari si add balance dan transaction, di mana nanti nilai akan dikembalikan di si deposit ke si deposit. Lalu insufficient balance exception tadi yang dimana dia akan dibagikan jika nilai bernilai negatif. Ini negatif balance exception, ya nggak boleh lah nilainya negatifnya. Lalu ini juga ada subscription transaction, extend dari si transaction, kurang lebih isinya juga sama. Begitu juga dengan si transaction untuk Java. Ya ini juga sama, dia merupakan sebuah abstrak kelas ataupun kelas induk dari extend tadi, subkelasnya tadi, di mana atributnya ada counter, ID, username, amount, fee, net amount, timestamp, description, incoming, di mana atribut datanya itu protected ataupun bisa diakses. Terus dia memiliki
lagi beberapa fungsi. Ini constructor-nya. Lalu ada function abstract void process, di mana sini ada terus exception, lalu public. Ini juga ada beberapa fungsi lainnya, get beberapa fungsi getter lainnya untuk si id, username, mount fee, dan mount timestamp, description, incoming, dan get type. Oke, itu tadi untuk si transition untuk Java. Ada transfer transition untuk Java juga, yang juga merupakan sebuah extend dari si transition. Ini kurang lebih isinya sama dia, tapi mungkin dilakukan yang berbeda, di mana fee-nya tadi itu dikali dengan 0,2, lalu double totalnya itu sama dengan amount plus fee. Itu dia yang berbeda. Terus dia akan mengirimkan si get balance tadi jika nilainya lebih kecil dari si total. Nah ini untuk di sini baru dibilang negative balance exception, di mana balance for transfer. Nah ini incoming transaction untuk si receiver, di mana ID baru incoming sama dengan true. Nah di sini ada fungsi lainnya, itu seperti transfer transaction incoming. Ini untuk transferan baru lah, dulu crashback hanya dicatat dan tidak mendapatkan balance agar sesuai dengan teks tanggal 3 tadi. Ini dia beberapa fungsinya untuk untuk mengecek apakah dia sama dengan premium. Maka jika sama dengan premium, maka dia akan menggunakan fungsi yang ada di dalamnya, itu si cashback sama dengan mount kali 0,2. Begitu juga dengan nanti nilainya akan dikembalikan si transfer. Nah itu withdraw transfer transaction ini juga kurang lebih sama, anak subclass dari si transaction, dimana ini kurang lebih sama juga semua, dimana nanti fee sama dengan 0 kali 0,5 dan selanjutnya. Terus selanjutnya kita akan menjelaskan untuk si driver 1 ini jadi driver 1, 2, 3, dan 4 tadi dan 5 menggunakan package methodology driver, artinya dia berada di folder dan begitu juga dengan model tadi yang berada di folder model, makanya pakai model tadi kan. Lalu di sini kita di driver 1 ini mengimport beberapa library, yaitu mengimpортkan model data account tadi, mengimpортkan model kelas model, lalu menggunakan library linked hash map scanner meredefinisikan driver 1 tadi, mendefinisikan kelas driver 1 di mana isinya ya ini untuk menerima inputan lalu menyimpannya di string account. Nah, nanti kondisi logikanya dia akan berjalan, untuk inputan akan berjalan terus sampai kita mengetik triple dash, maka dia akan berhenti meminta inputan. Tapi jika tidak, maka dia akan berjalan terus continue dia. Oleh inputannya tadi akan disimpan dipecah-pecah, lalu berdasarkan si tanda pagar, dan jika panjangnya itu lebih sama dengan 4 dan dia equals ataupun sama dengan si create account tadi, fungsi create account, maka ya, data akan disimpan lalu akan dikeluarkan outputnya berdasarkan format ini. Lalu selanjutnya si driver 2 kurang lebih juga sama, tapi di sini yang membedakan ada beberapa case, yaitu untuk si create account, deposit, dan withdraw. Lalu si driver 3 juga sama, dia ada beberapa case tambahan, yaitu untuk case transfer, dimana jika panjangnya sama dengan 6 dan ya itu tadi ya. Terus formatnya seperti berikut. Lalu untuk driver 4 dia ada beberapa fungsi yang baru, yaitu untuk case subscribe, itu yang membedakan dengan yang lain, itu jika panjangnya sama dengan 5. Oke, lanjut ke driver 5. Ini kurang lebih sama semua, merangkum semua driver sebelumnya, namun terdapat fungsi show account. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan program tadi, dimana terlebih dahulu kita masuk ke folder src nya dulu, lalu melakukan compile ulang
Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan compile-nya dan sini akan mencoba menjalankan programnya. Dimana ini dia inputannya, contoh inputnya untuk membuat akun dan mengeluarkan outputnya ini. Maka keluar hasilnya Biro Sablang gitu. Lanjut, ini task 1 sudah berhasil kita lakukan running testnya dan sesuai outputnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tes untuk yang kedua, dimana untuk di task kedua tadi contoh inputnya ini. Dan ini kita menggunakan beberapa inputan, beberapa jenis inputan di dalamnya, yaitu credit account, deposit, dan withdraw. Dimana ketika kita double dash keluar outputnya Jabka Sembung basic T 1,5 sesuai outputnya untuk yang T02. Nah, selanjutnya untuk T03 untuk di driver 3 kita mengerjakan ke driver 3 dimana inputannya seperti berikut. Untuk yang T03 juga sama, inputannya kita menggunakan fungsi credit account, deposit, dan transfer. Nah, outputnya juga sama, yaitu si Naruto dan Sasuke tadi. Lalu di task 04 tadi menggunakan driver 4 dimana inputannya seperti berikut. Kita buat akunnya dulu. Terbaru yaitu si subscribe tadi. Maka outputnya akan sesuai Wira Sablang basic 3 kawan manual. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menjalankan untuk driver yang kelima, dimana dia fungsi yang tadi itu si showcam. Kita akan mencoba menjalankannya. Di sini kita memberikan beberapa inputan yang diminta dari soal, dimana dia menggunakan fungsi-fungsi dari task sebelumnya, namun di sini ada fungsi tambahan itu si show count. Nah, maka keluarlah outputnya seperti yang diminta pada soal. Jadi sekian daripada saya, Pak. Jadi saya berhasil membuat driver dan modelnya dimana outputnya sesuai dengan yang diminta daripada soal, dan